Di bawah terik matahari, seorang wanita lusuh duduk di trotoar dihina, diancam, bahkan ditendang oleh polisi arogan. Tapi siapa sangka, wanita yang disangka gelandangan itu justru pemilik kekuasaan yang lebih tinggi. Balasan datang bukan dengan teriakan, tapi dengan satu kata yang menghentikan dunia. Cukup. Terik matahari menggantung tinggi di langit kota. Asap kendaraan bercampur dengan debu jalanan, menciptakan suasana pengap yang membuat siapapun ingin segera berteduh. Di tengah hiruk-pikuk lalu lintas dan langkah tergesa para pejalan kaki, di sudut trotoar yang panas dan keras, duduklah seorang wanita yang tampak lusuh dan tak terurus. Tubuhnya menyandar lemah di tembok bangunan tua yang catnya sudah mengelupas. Bayang-bayang gedung itu tak cukup untuk melindunginya dari terik matahari siang. Rambutnya kusut dan kotor, seperti sudah berbulan-bulan tidak pernah tersentuh sisir. Pakaian yang menempel di tubuhnya compang-camping, penuh noda dan robek di beberapa bagian, seolah menyimpan jejak dari perjalanan hidup yang keras dan penuh luka. Tangannya yang kurus menggenggam erat botol plastik bekas yang hanya berisi sedikit air. Ia menatap lurus ke depan, ke jalanan yang padat dan ramai, tapi tatapannya kosong, nyaris tanpa kehidupan. Seakan ia berada di sana, tapi jiwanya sudah lama tersesat entah kemana. Sesekali orang-orang yang lewat meliriknya dengan tatapan jijik atau iba yang setengah hati. Seorang ibu bahkan terlihat buru-buru menarik anaknya menjauh sambil berbisik pelan, seakan takut anaknya tercemar hanya karena terlalu dekat dengan sosok itu. Trotoar tempat ia duduk sebenarnya bukan tempat yang nyaman. Bahkan bagi seorang pengemis sekalipun, tempat itu terlalu panas, terlalu terbuka, dan terlalu keras. Tapi wanita itu tetap di sana, diam, tidak meminta-minta, tidak mengganggu siapapun. Ia hanya duduk, membiarkan dunia lewat begitu saja di hadapannya. Keberadaannya nyaris tak dianggap, dan yang memperhatikan pun hanya untuk menghakimi atau merasa terganggu. Tidak ada yang tahu siapa dia, tidak ada yang peduli. Baginya, semua orang yang lewat hanyalah bayangan tak bernama yang datang dan pergi. Tapi diamnya menyimpan sesuatu. Ada ketenangan yang janggal, ada keteguhan yang aneh dalam sorot matanya. Ia tampak seperti seseorang yang telah kehilangan segalanya. Atau mungkin menyembunyikan sesuatu yang belum pernah orang lain bayangkan. Suasana panas yang menyesakkan itu tiba-tiba berubah ketika suara langkah sepatu keras menggema di trotoar. Sepatu hitam mengkilap itu melangkah dengan mantap, menginjak permukaan aspal seolah menuntut perhatian. Pemiliknya adalah seorang polisi, bertubuh tegap, berseragam lengkap dengan ekspresi wajah yang menunjukkan superioritas. Bribka Surya, begitu nama yang tersemat di dada sebelah kanan seragamnya. Ia mendekat dengan wajah masam. Keringat mengalir dari pelipisnya, bukan hanya karena panasnya cuaca, tapi juga karena emosinya yang sedang mendidih. Ia telah melihat wanita lusuh itu duduk di sana sejak beberapa waktu lalu, dan baginya, kehadiran gelandangan seperti itu merusak pemandangan. Trotoar adalah tempat umum, pikirnya, bukan tempat untuk tidur-tiduran. Tanpa basa-basi, dengan nada tinggi dan kasar, ia membentak, "Hei, kamu, apa yang kamu lakukan di sini?" Mengemis, mengotori tempat umum. Suara itu menggema, menarik perhatian orang-orang yang lalu lalang. Sebagian melambatkan langkah, sebagian pura-pura tak melihat, tapi semua diam-diam mencuri dengar. Wanita itu, yang kemudian diketahui bernama Ratna, tidak menjawab. Ia tetap diam, menatap lurus ke jalan, tidak menoleh, tidak bereaksi. Bribka Surya tidak terbiasa diabaikan. Ego dan seragamnya sudah cukup lama membuatnya merasa selalu didengar, selalu dituruti. Dan sekarang, seorang wanita yang terlihat tak berdaya, malah tak menggubrisnya. Itu membuat darahnya mendidih lebih cepat. Dengan sengaja, ia menendang botol plastik yang ada di dekat kaki Ratna hingga terguling ke aspal. Air di dalamnya tumpah, menguap seolah tak ada artinya. Jangan pura-pura bisu. Kamu pikir trotoar ini tempat tidurmu? Pergi sana, atau aku angkut kamu ke kantor sekarang juga. Ratna tetap tak menjawab. Tidak ada rasa takut, tidak ada permohonan, tidak ada pembelaan.
Hanya tatapan tenang dan sikap diam yang seperti menampar balik amarah Bribka Surya. Itu membuatnya semakin kesal. Sebagian pejalan kaki mulai berbisik-bisik. Ada yang mengerutkan kening, menyadari bahwa ada yang tidak biasa dari wanita itu. Tapi Bribka Surya tetap merasa dirinya berada di atas angin. Baginya, ini hanya gelandangan keras kepala, masalah sepele yang akan selesai dalam hitungan menit. Ia mengangkat tangannya, berniat menarik paksa wanita itu dari tempatnya. Saat itulah segalanya mulai berubah. Tangan kurus itu, yang tampak lemah, tiba-tiba menggenggam pergelangan tangannya. Kuat, tegas, penuh kendali. Dan untuk pertama kalinya sejak awal konfrontasi, Ratna berbicara, dengan suara pelan tapi mengandung tekanan. Apa kau yakin ingin melanjutkan ini? Waktu terasa melambat ketika tangan Ratna menggenggam pergelangan Bribka Surya. Sentuhannya bukan seperti genggaman gelandangan yang lemah dan memohon, melainkan genggaman yang penuh kendali, kokoh, tenang, dan tak tergoyahkan. Bukan hanya fisiknya yang mengejutkan, tapi caranya menggenggam, seperti seseorang yang tahu persis bagaimana menghadapi situasi, seperti seorang pemimpin yang sedang menghadapi bawahan. Bribka Surya refleks terdiam. Di tengah keramaian jalanan yang tak pernah benar-benar sunyi, ada jeda sejenak, hening yang tidak nyaman. Bahkan suara klakson pun terdengar jauh. Ratna akhirnya menatap ke arah sang polisi. Bukan dengan tatapan ketakutan, bukan juga kemarahan, tapi dengan tatapan tajam dan penuh wibawa. Mata yang tadi terlihat kosong kini berubah seperti sorotan sinar yang menembus lapisan-lapisan keberanian palsu di balik seragam Bribka Surya. Apa kau yakin ingin melanjutkan ini? Kalimat itu bukan ancaman, bukan juga permohonan. Itu adalah peringatan, dingin, datar, tapi penuh tekanan. Bribka Surya merasa keringat dingin mulai mengalir di punggungnya. Ada sesuatu yang tidak beres. Nalurinya sebagai aparat sebenarnya sudah memberi sinyal. Wanita ini bukan orang biasa. Tapi egonya menolak mundur. Ia menepis genggaman Ratna dengan kasar dan berusaha kembali mendominasi. Heh, sombong amat kau ya. Udah ngemis di trotoar, malah ngelawan. Mau sok jagoan, hah? Nada bicaranya semakin keras, tapi terdengar goyah. Ia sedang mencoba mempertahankan kendali atas situasi, padahal hatinya mulai dicekam ketakutan yang tidak bisa ia jelaskan. Orang-orang di sekitar mulai serius memperhatikan. Mereka melihat bahwa ini bukan sekadar konfrontasi antara polisi dan gelandangan biasa. Ratna tak bergeming. Ia hanya memperhatikan Bribka Surya, seakan menilai seberapa jauh pria itu berani melangkah dalam kesombongannya. Kemudian, dengan gerakan pelan, ia merogoh ke dalam bajunya yang lusuh, gerakan yang tenang tapi penuh intensitas. Semua mata menatapnya. Dari balik pakaiannya yang kotor, ia mengeluarkan sebuah kartu identitas kecil. Kumal, berdebu, tapi tulisan di dalamnya masih sangat jelas. Ia mengangkatnya setinggi dada dan menatap lurus ke arah sang polisi. Bribka Surya menoleh, dan ketika matanya menangkap nama serta pangkat yang tertera, ia membeku. Bibirnya terbuka sedikit, seperti hendak berkata sesuatu, tapi tak satu kata pun keluar. Komisaris Ratna, Satuan Penegak Disiplin Kepolisian Negara. Saat itu, dunia seperti runtuh dalam sekejap bagi Bribka Surya. Sosok yang tadi ia hina, usir, dan perlakukan seperti sampah, ternyata berdiri jauh di atasnya dalam rantai komando. Bukan gelandangan, bukan pengemis, tapi seseorang yang bisa menjatuhkan karirnya dalam satu keputusan. Wajah Bribka Surya memucat. Keyakinan yang semula mengisi gerak-geriknya kini lenyap, digantikan oleh kepanikan yang merayap perlahan dari dalam dadanya. Di depan matanya, kartu identitas itu tergenggam mantap oleh wanita lusuh yang beberapa menit lalu ia perlakukan seperti sampah. Komisaris Ratna. Dua kata yang menjadi palu godam, menghantam habis-habisan egonya. Kerumunan mulai membesar. Bisik-bisik yang tadinya samar kini berubah menjadi gumaman yang lebih jelas. Beberapa orang mengangkat ponsel, merekam dengan penasaran. Mereka tahu, apa yang sedang mereka saksikan bukan pemandangan biasa. Ini adalah momen langka. Seorang polisi rendah hati diperhadapkan langsung dengan kekeliruannya,
di depan publik. Bribka Surya mundur selangkah. Tatapannya terpecah antara kartu identitas yang masih terangkat, wajah Ratna yang kini memancarkan wibawa luar biasa, dan mata-mata penasaran dari orang-orang di sekeliling. Tapi ego dalam dirinya masih memberontak, belum mau menyerah. "Kau pikir aku bodoh?" bentaknya, berusaha menguasai kembali suasana. "Kartu itu bisa saja palsu. Kau cuma wanita jalanan yang pintar bersandiwara." Nada suaranya terdengar lebih seperti pembelaan kepada dirinya sendiri daripada sebuah tuduhan yang meyakinkan. Ia berusaha keras menolak kenyataan di depan matanya, mengingkari bukti yang jelas demi mempertahankan harga diri yang runtuh pelan-pelan. Namun Ratna tetap tenang. Ia tidak membalas dengan kemarahan, tidak mencoba membuktikan apapun dengan kata-kata. Sebaliknya, ia kembali menyelipkan kartu identitas ke balik bajunya, lalu perlahan mengeluarkan sebuah benda kecil berbentuk bulat berkilau di bawah cahaya matahari, lencana resmi kepolisian. Kilau logam itu membuat seisi trotoar membisu. Ratna mengangkat lencana itu setinggi wajahnya, mengarahkannya tepat ke depan mata Bribka Surya. Tidak ada teriakan, tidak ada ancaman, tapi simbol itu lebih mematikan dari ribuan kata. "Lencana ini bukan palsu," ucap Ratna datar namun menggelegar. "Dan kau baru saja melanggar batas." Bribka Surya menatap lencana itu seperti melihat takdirnya sendiri yang sedang membeku. Tangannya yang tadinya siap memukul atau menyeret, kini menggantung lemah di sisi tubuh. Mulutnya terbuka, ingin membela diri, tapi tak tahu harus berkata apa. Otaknya sibuk mencari celah untuk membalikan keadaan, tapi tidak ada yang tersisa. Semua bukti dan seluruh publik berada di pihak Ratna. Orang-orang mulai melihatnya bukan lagi sebagai petugas hukum, tapi sebagai simbol arogansi yang akhirnya dihadapkan pada realitas. Tidak ada lagi dominasi, tidak ada lagi kuasa. Yang tersisa hanya malu dan gentar. Sementara itu, Ratna masih berdiri tegak, tak bergeming. Ia tidak membutuhkan banyak kata. Identitasnya sudah bicara lebih lantang dari semua teriakan Surya. Dan untuk pertama kalinya hari itu, Bribka Surya tidak lagi menjadi pusat perhatian karena kekuasaannya, melainkan karena kebodohannya. Suasana di trotoar mendadak berubah menjadi seperti ruang sidang tanpa hakim. Matahari masih menyengat, tapi semua yang hadir bisa merasakan hawa dingin dari ketegangan yang menggantung di udara. Lencana yang ditunjukkan Komisaris Ratna tadi masih membekas kuat di benak semua orang. Tidak hanya membungkam Bribka Surya, tapi juga menyadarkan kerumunan akan siapa sebenarnya sosok yang mereka remehkan sejak awal. Namun, ego adalah monster yang tidak mudah mati. Bribka Surya menelan ludah. Napasnya memburu pelan, tidak lagi karena marah, tapi karena kegelisahan yang mencoba ia sembunyikan. Ia melirik kanan kiri, menyadari bahwa semakin banyak mata tertuju padanya. Ponsel-ponsel masih terangkat, merekam setiap geraknya. Ia tidak bisa mundur begitu saja, tidak di depan orang banyak, tidak dengan seragam di tubuhnya. "Kau pikir ini cukup untuk menakutiku?" katanya dengan suara yang mulai serak. "Bisa saja semua itu palsu. Sekarang siapapun bisa mencetak kartu dan lencana seperti itu." Suara Surya terdengar keras, tapi isinya hampa. Ratna hanya menatapnya, kali ini dengan sorot mata yang lebih tajam, bukan kemarahan, tapi kekecewaan yang dalam. Seolah ia melihat seorang anak kecil yang berusaha menutupi kesalahan dengan kebohongan baru, padahal semua sudah telanjang terbuka. "Cukup," kata Ratna. Satu kata yang meluncur tanpa penekanan, tapi mengguncang. "Semakin kau bicara, semakin jelas siapa dirimu sebenarnya." Bribka Surya terdiam. Kalimat itu menghantam tepat di dada, bukan karena kerasnya, tapi karena kejujurannya. Ia berdiri di sana, seragam masih melekat di tubuhnya, tapi semua kehormatan di balik seragam itu sudah tercabut. Yang tersisa hanyalah seorang pria yang menutupi rasa takut dengan kemarahan, menutupi rasa malu dengan gertakan kosong. Ratna melangkah perlahan mendekat. Suaranya tetap tenang, tapi membawa bobot keadilan yang nyata. "Kau ingin tahu apa yang terjadi pada polisi yang menyalahgunakan wewenangnya? Yang menghina rakyat, yang bertindak semena-mena tanpa dasar. Mereka akan dihukum.
Bukan karena siapa yang mereka hadapi, tapi karena apa yang mereka lakukan. Kerumunan semakin padat. Wajah-wajah yang tadi hanya menonton kini berubah jadi saksi. Beberapa dari mereka tampak mengangguk pelan, seperti menemukan pembela dalam diri wanita yang tadi mereka kira gelandangan. Bribka Surya tak mampu menjawab. Tangannya yang semula mengepal kini gemetar. Matanya tak berani menatap langsung. Namun ia tetap berdiri. Ia mencoba bertahan, berusaha menampakkan bahwa ia masih memegang kendali. Tapi Ratna tahu betul, kendali itu sudah hilang sejak saat ia mengabaikan rasa hormat terhadap sesama manusia. Ini bukan soal aku, lanjut Ratna. Bahkan jika aku hanyalah seorang gelandangan sungguhan, kau tetap salah. Kau menghina tanpa dasar, mengancam tanpa sebab. Itu bukan menjalankan tugas, itu penyalahgunaan kekuasaan. Dan di sanalah pertarungan sesungguhnya terjadi. Bukan antara pangkat dan pangkat, tapi antara ego dan kebenaran. Keringat dingin mengalir deras di pelipis Bribka Surya. Seragam dinas yang biasanya terasa seperti pelindung, kini seperti beban berat yang menyesakkan dada. Kata-kata Komisaris Ratna tadi masih terngiang jelas di telinganya. Tegas, lugas, dan tak bisa dibantah. Ia merasa telanjang di depan umum, bukan secara fisik, tapi martabatnya, kehormatan palsunya, semua dikupas habis oleh satu kebenaran yang tak terbantahkan. Kerumunan semakin ramai, tapi tak seorang pun berani bersuara keras. Semua larut dalam ketegangan yang kian menebal. Ponsel-ponsel masih terangkat, merekam setiap detik yang terasa seperti adegan dalam drama hukum nyata. Tapi ini bukan fiksi, ini kenyataan yang mencubit. Seorang aparat yang biasa menakut-nakuti warga sipil, kini menjadi subjek utama rasa malu publik. Bribka Surya masih mencoba berdiri tegak, tapi bahunya mulai merosot. Langkahnya tidak stabil, seperti seseorang yang baru saja disadarkan bahwa seluruh fondasi kekuasaannya ternyata rapuh. Suaranya bergetar ketika akhirnya ia mencoba bicara. Saya hanya menjalankan tugas. Ratna tidak mengangkat suara, tapi tatapannya menusuk lebih dalam dari teriakan manapun. Tugas? Balasnya pelan namun penuh tekanan. Apa meneriaki, menendang, dan mempermalukan warga sipil di depan umum adalah bagian dari tugasmu? Bribka Surya menunduk. Tidak ada jawaban yang bisa ia berikan. Semua yang ia lakukan sudah direkam, disaksikan, dan yang paling parah, dibenarkan oleh dirinya sendiri lewat perilaku sebelumnya. Tidak ada ruang lagi untuk dalih, untuk mengelak, atau menyalahkan siapapun. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar kalah. Ratna mengangkat dagunya sedikit, menunjukkan bahwa ia tak lagi berbicara untuk dirinya sendiri, melainkan untuk semua yang hadir di tempat itu. Kalau tidak dihentikan sekarang, berapa banyak lagi orang yang akan kau perlakukan seperti tadi? Berapa banyak yang tak berani melawan, hanya karena tak punya pangkat di balik nama mereka? Bribka Surya menarik napas dalam-dalam, seperti sedang mencoba menelan semua kata-kata yang kini terasa seperti pisau. Dan saat itu, entah karena malu, takut, atau sadar, ia perlahan meraih bagian depan rompi reflektif dinasnya. Jemarinya gemetar saat ia melepaskan satu persatu pengaitnya. Beberapa orang ternganga. Ini bukan lagi sekadar pertengkaran. Ini adalah penyerahan diam-diam, bukan hanya atribut, tapi pengakuan bahwa dirinya memang telah melewati batas. Ia memegangi rompi itu seperti seseorang yang memegang puing kehormatannya yang terakhir, lalu menyerahkannya ke tangan Ratna. "Bu, mohon, beri saya kesempatan." Suaranya hampir tak terdengar, tapi semua orang tahu, permintaan itu datang terlambat. Bribka Surya berdiri terpaku. Kedua tangannya gemetar setelah menyerahkan rompi dinasnya kepada Komisaris Ratna. Seragam itu tak lagi membuatnya tampak berwibawa, hanya menjadi saksi bisu atas kesalahan yang tak bisa ditutupi. Wajahnya pucat, bukan karena panas matahari, tapi karena rasa malu yang membakar dari dalam. Ia menunduk dalam-dalam, tak berani menatap siapapun. Harga dirinya hancur, bukan karena dikalahkan oleh pangkat yang lebih tinggi, tetapi karena diperlihatkan betapa kosongnya rasa keadilan dalam dirinya. Ratna menerima rompi itu tanpa senyum kemenangan. Tidak ada sorak-sorai,
Tidak ada tepuk tangan. Ia tidak berdiri di sana untuk dipuji. Ia hanya ingin satu hal, kebenaran kembali mendapat tempat di tengah masyarakat yang mulai terbiasa dengan ketakutan. Ia menatap Surya lama, dalam diam yang penuh makna. "Ini bukan karena aku atasanmu," katanya akhirnya, dengan suara datar tapi sangat jelas. "Bahkan kalau aku hanya wanita biasa, bahkan gelandangan sekalipun, kau tetap salah. Bukan pangkat yang kau hina, tapi kemanusiaan." Perkataannya menggantung di udara seperti gema. Beberapa orang di sekitar mengangguk pelan, merasakan pukulan dari kata-kata itu. Mereka tak hanya menyaksikan seorang polisi dimarahi, mereka menyaksikan prinsip ditegakkan, secara langsung, tanpa kompromi. Surya akhirnya berbalik. Langkahnya pelan, berat, seperti orang yang berjalan menjauh dari bayangannya sendiri. Tak ada lagi dentang sepatu penuh percaya diri seperti sebelumnya. Kini setiap langkahnya terasa seperti beban dari kesalahan yang telah diperbuat. Ia tidak berani menoleh. Ia tahu, jika menoleh, ia akan bertemu dengan wajah-wajah yang menyimpan memori kegagalannya, bukan hanya sebagai aparat, tapi sebagai manusia. Ratna tetap berdiri di tempat. Tegap, tidak sombong, tapi tidak pula tunduk. Tatapannya menyapu orang-orang yang kini tak lagi berani menghakimi penampilannya. Tidak ada yang tahu berapa lama ia berdiri di sana sebelumnya. Tapi satu hal kini pasti, kehadirannya meninggalkan jejak. Kerumunan perlahan mulai bubar. Beberapa dari mereka masih merekam, tapi banyak juga yang menyimpan momen itu dalam hati. Apa yang mereka lihat bukan sekadar drama. Itu adalah cermin, memperlihatkan wajah sebenarnya dari mereka yang berseragam. Apakah mereka pelindung atau perusak rasa aman? Ratna menarik napas panjang. Udara siang masih panas, debu masih beterbangan, dan dunia masih penuh orang yang memandang dengan prasangka. Tapi tidak apa-apa, karena di antara semua itu, selalu ada ruang untuk keadilan berdiri, walau hanya lewat satu tindakan kecil yang berani. Keadilan, bisiknya dalam hati, tidak akan tegak sendiri. Ia harus diperjuangkan. Dan kadang, perjuangan itu dimulai dengan satu kata, cukup. Dengan langkah perlahan namun pasti, Ratna kembali menyusuri trotoar yang tadi menjadi saksi. Bukan untuk meninggalkan kemenangan, tapi untuk melanjutkan misi yang belum selesai, menguji moral, dan memastikan kekuasaan tidak menjadi topeng bagi ketidakadilan. Kalau kamu percaya bahwa kekuasaan harus dijalankan dengan hati dan keadilan harus diperjuangkan oleh siapapun, subscribe sekarang dan aktifkan loncengnya. Karena kisah seperti ini bukan hanya cerita, tapi pengingat bagi kita semua. Jangan remehkan siapapun.